Shalom, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang kekristenan di Nusa Tenggara. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 8. Materi kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, gereja di timur dan sekitarnya sampai NZG menarik diri. Lalu yang kedua, gereja di Nusa Tenggara dan Timur-Timur. Lalu yang ketiga, perkabaran Injil dan gereja di Sumba. Yang pertama, gereja di timur dan sekitarnya sampai NZG menarik diri. Di Nusa Tenggara Timur, bangsa Belanda hanya menguasai beberapa daerah pada Pulau Timor yang dimana Kupang dan Pulau Rote ialah pusatnya pada saat itu. Di pedalaman Pulau Timor belum mendapatkan banyak pengaruh, yaitu pada politis, ekonomi, dan secara agama juga. Sekitar tahun 1800, Pulau Timor dan sekitarnya hampir 10.000 orang. Saat itu mereka belum menemukan atau tersentuh oleh Injil, sebab saat itu agama Kristen hanya tersebar di kalangan orang-orang Indo-Eropa dan Martika di Kupang dan Babau. Jemaat di sana jarang mendapatkan pelayanan sebab di sana diduga tidak mempunyai satu buah Alkitab. Keadaan di Pulau Timor tidak sama seperti di Maluku dan Minahasa, sehingga orang Belanda menganggap bahwa ekonomis di pedalaman Timor tidak ada apa-apanya bagi mereka. Ada kesamaan dengan Maluku dan Minahasa, yaitu pemerintahan Hindia Belanda baru merasa bertanggung jawab pada jemaat Kristen yang diwariskan dari zaman VOC, tenaga yang diperlukan agar dapat memelihara yang diperoleh dengan satu jalan yang sama juga. Salah seorang dari Sendling diutus ke Indonesia dan dijadikan sebagai pegawai dalam gereja negara. Pada tahun 1819, pemerintahan mengangkat Early Bridgen yang akan dipekerjakan untuk pekabaran Injil di Maluku, dan ia menjadi pejabat pendeta saat di Kupang. Sama dengan rekan lainnya, dia tetap memelihara agar hubungan antara mereka dan NZG akan selalu bekerja di kalangan orang Kristen, bahkan bukan Kristen. Lee Bridgen mempunyai usaha-usaha di mana dia bekerja mengikuti pola Kam dan Helen Doorn. Dia membangun usaha dengan kembali memulai khotbah-khotbah, pertemuan doa, katekisasi, dan juga mendirikan sekolah dan menyediakan bacaan-bacaan Kristen. Usaha yang berikut, dia menerjemahkan nyanyian pekabaran Injil yang diterbitkan oleh NZG di Belanda. Lee Bridgen adalah seorang pitis yang mau agar semua anggota jemaat bisa memahami arti dari lagu nyanyian tersebut, tapi hal itu tidak dapat tercapai kalau jemaat menggunakan mazmur-mazmur Wernli itu. Wernli adalah penerjemah mazmur ke dalam bahasa Melayu. Bahasa yang dipakai oleh Lee Bridgen ialah bahasa Melayu, di mana semua kegiatan dia menggunakan bahasa itu karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman VOC, dan kemungkinan mereka tidak dapat beralih pada bahasa daerah mereka atau bahasa Rote, apalagi bahasa orang Timor asli. Dari usaha di atas, yaitu tujuan dari Lee Bridgen agar jemaat di Kupang menjadi pangkalan untuk pekabaran Injil, kemudian ia mendirikan sebuah lembaga PI pembantu sama juga seperti KAM saat di Ambon. Orang Kristen di Rote saat itu memberi sumbangan untuk lembaga ini. Lee Bridgen terus meminta bantuan tenaga pada NZG. Tahun 1827 mereka mengirim 5 orang ke timur. Mereka yang dikirim ini ditempatkan di tempat berbeda. Ada yang di Pulau Rote dan yang lain ditempatkan di Pulau Barat Daya, yang diantaranya di Pulau Kupang. Saat itu di tempat lainnya mereka mendirikan sekolah-sekolah di mana tempat itu menjadi tempat pekabaran Injil yang utama. Di Kupang
Lee Bruggen sendiri yang mengabarkan Injil di kalangan budak-budak. Usaha-usaha ini dia didukung oleh pemerintahan setempat. Lee Bruggen meninggal tidak lama sesudah utusan-utusan baru itu mulai bekerja. Ia digantikan oleh Ter Linden pun meninggal sesudah 3 tahun saja. Penggantinya adalah orang yang kurang bijaksana dan yang suka bertengkar. Dari 15 orang yang diutus NZG ke Timor dalam tahun-tahun 1829 sampai 1850, ada 5 orang yang enggan pergi ke daerah yang terpencil dan yang kurang sehat itu, sehingga mereka tinggal di bawah atau pergi ke daerah lain. 2 orang meninggal segera sesudah sampai di Timor. 4 orang melarikan diri dari Timor karena tidak tahan di sana. Yang lain-lain tidak dapat mencatat hasil-hasil yang menyenangkan. Para pekerja di pulau-pulau barat daya atau Moa Leti sangat menderita akibat bencana alam, kelaparan, dan karena dimusuhi penduduk. Mereka pada tahun 1841 ditarik ke Ambon. Para Senli yang ditempatkan di Pulau Rote dihalau oleh angin taufan, kebakaran, penyakit. Lagi pula, mereka tidak berhasil menjalin hubungan baik dengan penduduk. Setelah tahun 1850, tidak ada lagi tenaga baru dikirim. Utusan NSG yang terakhir menarik diri karena alasan kesehatan dan untuk selanjutnya di Timor dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk daerah GPI, sama seperti Maluku dan kemudian juga Minahasa. Mengenai pendekatan pada Sendling, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan besar dengan apa yang dipakai di Maluku dan di Minahasa. Di Timor, para utusan Injil bahwa tidak memberitakan Kristus dan salibnya sebagai satu-satunya hal yang perlu demi kehidupan yang terhibur dan kematian yang berbahagia. Tetapi di sini juga tekanan atas karis Kristus itu disertai usaha untuk mendidik dan memperadabkan orang. Lee Bruggen maupun para penggantinya sangat mendirikan dan mengurus sekolah-sekolah. Dan walaupun kebanyakan anggota jemaat tidak paham akan bahasa itu, dalam hal organisasi gereja, mereka berhati-hati. Barulah pada tahun 1850 dibentuk suatu majelis gereja di Babau. Dalam hal pekerja-pekerja Indonesia, mereka dikecewakan oleh kelakuan buruk hampir semua guru. Tetapi salah seorang murid Lee Bruggen, yaitu Guru St. Pelo, bekerja dengan begitu memuaskan, sehingga pada tahun 1847 ia diangkat menjadi sendeling. Pembantu dipakai bersama Maluku dan Minahasa. Kepulauan Timor menimpa daerah kegiatan NZG dalam kerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda atau GPI. Tetapi pekerja di Timor berbeda sekali dengan yang di Minahasa karena para sendling tidak berhasil memasuki dunia orang-orang Timor asli yang beragama suku dan bekerja di jemaat-jemaat yang sudah berdiri sejak zaman. Materi yang kedua, gereja di Nusa Tenggara dan Timor Timur. Sebelum tahun 1947, mereka membahas tentang sejarah gereja dan batas wilayah di Kupang. Wilayah Kupang meliputi Pulau Timor bagian barat, Rote, Sawu, dan Alor. Sedangkan Pulau Sumba, Flores, dan Sumbawa pada masa kolonial dilayani pendeta dari Makassar. Karena di tempat itu terdapat jemaat yang merantau dari berbagai daerah, dan saat itu NZG tidak memberhentikan tenaga kerja ke Sawu. Di Pulau Timor ini dihuni oleh berbagai suku, dan mereka memakai bahasa dan dialek yang berbeda, sehingga pada sudut ekonomi dikatakan bahwa di
wilayah NTT ini tidak sepenting wilayah Maluku dan Minahasa, maka sampai dengan abad ke-20, wilayah yang dikuasai oleh orang Belanda hanya di Pulau Kupang dan sekitarnya saja. Pengaruh orang Belanda sampai di Pulau Rote dan Sawu ketika Portugis menduduki Timur sampai dengan tahun 1959, dan juga di Flores, di pedalaman Pulau Timur dan Pulau Alor belum terlalu teratur. Karena pada tahun 1910 NZG hanya memperhatikan daerah di Kupang. Dengan adanya sekolah-sekolah dan gereja, maka adanya usaha yang mendatangkan orang yang berpendidikan yang sebagian besar ialah orang Rote, maka di pedalaman Timor dan Pulau Rote mendapatkan perhatian kembali, sehingga usaha pendidikan dan pekabaran Injil mulai dijalankan dengan bersamaan dengan kekuasaan Belanda sesudah tahun 1910. Utusan NZG yang terakhir berangkat dari Timor pada tahun 1855, sekolah-sekolah dioper pemerintah pada tahun 1858. Pada saat itu, orang Kristen di Pulau Timor berjumlah kurang lebih 2.000 jiwa, sedangkan di Pulau Rote jumlah mereka 8.000 jiwa. Untuk selanjutnya orang Kristen itu secara resmi dilayani GPI. Sampai pada tahun 1910 secara tetap ada seorang pejabat di Kupang dan Babau, dan mulai 1877 GPI menempatkan seorang pendeta pembantu di Rote. Tetapi sepanjang abad ke-19 GPI mendapat bantuan dari pihaknya. Pada tahun 1861 sampai 1863, Eser menjabat sebagai residen Timor. Ia termasuk anggota GPI yang berjiwa penginjil, dan ia mengerahkan tenaga orang Kristen di Kupang dengan membentuk perhimpunan untuk penyebaran agama Kristen di tengah orang Kristen dan kafir. Eser memulai pula usaha pekabaran Injil di Pulau Sawu. Agama Kristen dari zaman Kompeni sudah lenyap di sana, tetapi Eser mendorong kepala-kepala membuka sekolah, dan ia mendatangkan seorang guru dari Ambon. Jumlah jemaat yang harus dilayani seorang pendeta atau pembantu jending di NTT kecil. Pada tahun 1899 terdapat 34 jemaat dan dengan 15.000 orang Kristen, yaitu 3.500 di Timor dan 8.000 di Rote dan 4.000 di Sabu. Maka berlainan dengan keadaan di Maluku dan di Mahasa, di Timor tidak diperlukan sepasukan guru besar dan pendeta. Indonesia dan selama abad ke-19 belum dianggap perlu mendirikan sebuah lembaga pendidikan bagi mereka. Mereka dididik di rumah pendeta Belanda atau dikirim ke luar daerah. Pada tahun 1902 barulah didirikan pendidikan pendeta pribumi yang berkursus 4 tahun di Baah. Para pendeta pribumi ini memimpin kebaktian hari Minggu di kampung-kampung yang termasuk jemaatnya. Mereka pergi menengok orang sakit, dan pada pagi hari mereka merangkap menjadi guru sekolah. Sekolah itu adalah sekolah gereja. Pada tahun 1858, pemerintah telah mengambil alih semua sekolah Zendi, dan GPI secara resmi tidak boleh memegang sekolah. Namun demi kepentingan penginjilan di banyak tempat, gereja tersebut mendirikan sekolah-sekolah yang dibiayai oleh jemaat Kupang, dan yang menjadi gurunya ialah pendeta pribumi setempat. Babak baru dimulai pada tahun 1910 dalam sejarah gereja di Timor. Ini berkaitan dengan perubahan yang telah berlangsung di berbagai bidang. Di Timor, sama seperti di sejumlah daerah lain, pemerintahan Belanda telah meninggalkan kebijakan yang lama, yaitu membiarkan penduduk pedalaman hidup menurut caranya sendiri. Tindakan ini tidak bisa
terpengaruhi dengan sikap mereka terhadap agama orang Belanda. Pada jangka panjang ini terjadi perubahan lain lagi, khususnya berkat kegiatan pendeta bantu Peter Middelkoop. Akibat perubahan-perubahan tersebut, gereja mulai menerobos batas-batas daerah yang sudah berlaku baginya selama 2 abad, yaitu ujung barat Pulau Timur, Rote, dan Sau. Perluasan yang secepat itu ditampung dengan metode pembaptisan massal. Ciri massal dalam upacara pembaptisan itu begitu menonjol, sehingga kadangkala sang pendeta Belanda sibuk melayankan baptisan sampai 2 hari lamanya di satu tempat. Pada tahun 1926, hanya tenaga Belanda yang boleh membaptis orang walaupun jumlah mereka tidak pernah melebihi 7 orang. Akibat pemakaian metode yang digambarkan di atas, pengajaran agama bagi orang yang sudah dibaptis itu menjadi sangat penting. Peter Middelkoop adalah penginjil yang diutus oleh NZG yang tiba di Pulau Timor pada Oktober 1922. Di samping itu, dia juga bekerja pada lembaga penerjemah Alkitab Belanda. Middelkoop lalu ditempatkan di Kapan, sebuah desa kecil di Timor Tengah Selatan yang pada waktu itu menjadi pusat kebudayaan masyarakat Timor dan melayani selama 32 tahun dari tahun 1922 sampai 1957. Pada saat itu dia beruntung saat ditempatkan di daerah ini karena daerah ini belum dikristenkan. Dia mempelajari bahasa-bahasa sehari-hari dan bahasa kebudayaan di Timor. Dengan lain, ia bermaksud agar kabar baik dapat diterima dengan baik oleh orang Timor di sana. Pada tahun 1924, Middelkoop didampingi oleh pendeta T. Beneovinit dan juga guru T. Toto mengubah nyanyian-nyanyian rohani dalam bahasa Timur. Pada tahun 1938, berkumpullah orang Belanda dan Indonesia kemudian menetapkan yang pertama, baik majelis yang dipilih oleh jemaat maupun yang diangkat dari atas sama-sama berhak mengutus wakil-wakil ke rapat klasis. Yang kedua, semua pengantar jemaat sedapat mungkin akan diberi hak melayankan sakramen. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah jemaat hanya boleh ada diaken kalau memang terdapat kesepakatan untuk memberi pelayanan diakonal. Dari semua ketetapan ini bermaksud hendak mengurangi kadar hierarki dalam gereja, namun dianggap perlu membatasi hak-hak jemaat setempat. Oleh pengurus sinode dan pengurus klasis, khususnya ketua diberi kuasa yang cukup besar dalam hal pengangkatan pendeta serta dana jemaat. Peraturan untuk majelis gereja ini disahkan oleh pengurus GPI pada tahun 1941. Setelah diadakan perundingan antara protosinode dengan pengurus GPI, maka pada tanggal 31 Oktober 1947 berdirilah Gereja Masehi Injili di Timor. Gereja ini melampaui wilayah Pulau Timor, Flores, Alor dan Pantar, Rote, Sabu dan Sumbawa. Pada tahun pertama setelah berdirinya Gemit, keadaan gereja belum mengalami perubahan yang nyata. Kemudian pada tahun 1947 sampai 1950, ketua sinode tetap seorang pendeta Belanda dan biaya kehidupan gereja ditanggung oleh pemerintah. Tempat ketua sinode diduduki oleh Indonesia, yaitu pendeta JLCH Abineno, dan pemerintahan mengakhiri pembayaran gaji serta songkongan lain yang masih tersisa dari zaman gereja negara. Sebelum tahun 1947, ketika pemimpin gereja bangsa Belanda bertanggung jawab atas segala kegiatan gereja, sebaliknya dalam dasawarsa, berikutnya jumlah anggota Gemit bertambah dengan pesat, sehingga dalam waktu beberapa tahun saja hampir berlipat 2. Sebabnya ialah peristiwa tahun 1965 yang memberikan banyak orang mengalir ke gereja agar terlindung dan terhibur. Selama tahun 1965 sampai 1969 berlangsunglah gerakan kebangunan rohani dan pulau-pulau sekitarnya dengan alasan yang pertama, pengaruh Partai Komunis serta organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya berkembang pesat dan gereja terdesak karenanya. Bahkan orang komunis mencoba berinfiltrasi ke pimpinan gereja. Pada masa itu juga Timur dilanda kekeringan dan yang menyebabkan bahan makanan menjadi langka.
Dalam bulan-bulan terakhir tahun 1965, keadaan telah mengalami perubahan yang drastis. Kini gilirannya orang komunis pada khususnya dan para penganut agama suku pada umumnya untuk merasa terdesak. Di kalangan pimpinan Gemit, mereka bersikap was-was, bahkan pertentangan terhadap dengan gerakan kebangunan itu. Faktor yang pertama itu adalah gerakan itu sebagian besar diselenggarakan oleh para pemuda atau awam berdasarkan wibawa yang bersifat karisma atau karunia roh, bukan jabatan gereja. Faktor yang kedua yaitu gerakan tersebut tidak cocok dengan suasana Hervorm Belanda yang diwariskan kepada Gemit dengan perantaraan gereja Protestan. Ekses-ekses yang terjadi memperkuat lagi pertentangan oleh para pejabat gereja yang menyebabkan jumlah orang banyak kehilangan kepercayaan sehingga tahun 1969 gerakan itu sedikit banyak berhenti. Pada tahun 1988, Sinode pertama Gereja Kristen Timur Timur ini berkumpul. Badan ini mempersiapkan pembentukan gereja daerah sesuai dengan pola yang berlaku di Indonesia sejak abad ke-19. Sinode pertama ini Gereja Kristen Timur Timur ini berkumpul pada tanggal 9 Juli 1988 dan jumlah anggota GKTT itu berkembang dari 6.668 pada tahun 1979 menjadi 35.000 pada tahun 1997. Yang ketiga, perkabaran Injil dan gereja di Sumba. Berbeda dengan Kepulauan Timur, Pulau Sumba sampai pertengahan abad ke-19 belum mengalami pengaruh Belanda. Karena di antara orang Sumba tidak menganut agama Islam, mereka masih percaya dan menganut agama suku mereka yang biasa disebut agama Merapu, di mana mereka menyembah kepada dewa atau roh. Daerah Sumba terbagi atas jumlah besar kerajaan dengan susunan masyarakat antara lain para pembesar, orang merdeka, dan kaum budak. Kekacauan yang terjadi di Sumba Timur membuat keadaan di sana kurang aman, tetapi keadaan di Sumba Barat agak tenang. Kedua pulau ini mempunyai perbedaan dalam bahasa dan kebudayaan. Di samping itu, orang Sumba asli mendapat transmigrasi dari Flores, Sumatera, dan dari tahun 1862 sudah terdapat orang Sawu juga. Pada tahun 1866, pemerintah mengirim tentara ke Sumba dan menaklukkan para raja dan menegakkan perdamaian yang dipaksa oleh orang Belanda, sehingga pada waktu itu jumlah penduduk berjumlah sekitar 100.000 orang. Dan 50 tahun kemudian sudah semakin bertambah 2 kali lipat. Pada tahun 1915, pertama kali dilakukan pembaptisan bagi orang-orang Sumba. Sebelum itu juga, dalam tahun 1890-an, sudah ada dilakukan pembaptisan bagi 1-2 orang yang ada di Pulau Sawu. Pada tahun 1941 diterbitkan kumpulan mazmur dan nyanyian rohani dalam bahasa Canberra yang memakai gaya sastra yang bisa dinyanyikan dengan lagu Eropa dan lagu Sumba asli. Zending Gereformeerd ingin menciptakan prasarana bagi gereja yang mandiri tetapi tidak berjalan dengan baik seperti di Jawa Tengah. Pada Januari 1947 muncul sinode pertama GKS atau Gereja Kristen Sumba. Dalam proses berlangsungnya sekitar 10 tahun, peranan para pendeta Zending berubah menjadi pembantu dan penasehat. Kesimpulan dari materi ini ialah kegiatan NZG yang terjadi di daerah Kepulauan Timur, Maluku, dan Minahasa adalah kegiatan kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda atau GPI. Di Timur memiliki pekerjaan yang sangat berbeda jauh dari Minahasa karena Zendling tidak berhasil memasuki dunia orang-orang Timur asli yang beragama suku. Sejak zaman VOC, pekerjaan di jemaat-jemaat berjalan tertunda-tunda. Tradisi kehidupan jemaat-jemaat itu belum berhasil diganti oleh pola Zending baru. Dalam tahun 1850-an, NZG menarik diri dari timur dan kembalilah daerah GPI menjadi lapangan sejak abad ke-18.
Atau sampai tahun 1900, gereja di Nusa Tenggara Timur tidak berhasil karena tidak menembus batas-batas daerah yang sudah berlaku. 1910 sampai 1940 adalah masa perluasan yang dikhususkan Pulau-Pulau Timor dan Alor. Pada tahun 1947, berakibat Gemit belum siap hadir secara batin, tetapi Gemit tetap lahir sendiri. Pada tahun 1965 sampai 1969, gerakan roh adalah peristiwa penting dalam kehidupan Gemit, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan, tetapi kelihatannya gerakan itu tidak banyak membantu kesulitan yang dialami oleh gereja. Zending menemukan daerah yang menurut mereka sulit karena memiliki faktor kesukuan. Daerah tersebut adalah Sau dan Sumba. Pada tahun 1912 keadaan tidak aman, mereka barulah berakhir. Hasil pekabaran Injil di Sumba memiliki waktu yang lama daripada daerah-daerah lain yang memiliki penduduk agama suku. Perpecahan terjadi di Sumba karena mereka memiliki perbedaan paham pada Zending.